Kamu mau kerja di mana aja deh ya, mau keluar negeri, mau dalam negeri, mau gajinya yang berapa, kau udah pernah. Kemarin itu ada yang menurut saya itu salah paham ya. Dia bilang begini, ketika dia gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online. Jadi katanya dia nih ya, dia dapat saran dari temennya, kamu jangan panik ya, ketika kamu memang udah nggak ada uang buat bayar, sudah kamu nggak usah bayar. Oke lah, masuk di sini kan. Nah yang kedua, dia ngasih jangan, kamu gagal bayar 90 hari dulu, nanti setelah lewat 90 hari kamu kuat mental, nanti dibayarin tuh sama asuransi, sudah kamu bebas hutang. Nah inilah kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat hari ini, yang ini dalam konteks pinjol itu disebut sebagai moral hazard ya, karena kesalahpahamannya dia nganggap hutangnya dibayarin asuransi kayak gitu. Dan ini tidak lepas dari konten-konten kreator yang berhamburan ya, padahal nggak gitu tuh. Jadi teman-teman, hari ini sebetulnya konten saya soal HCI atau Home Credit Indonesia ya, karena ada di salah satu komentar tuh minta, bang bahas dong HCI. Tapi sebelum saya bahas ini, saya mau bahas dulu ya. Jadi asuransi pinjol itu bukan asuransi yang menjamin terhadap asuransi kalian berutang, enggak. Asuransi pinjol itu adalah sesuatu yang disarankan, bahkan diharuskan oleh pihak OJK untuk setiap platform yang ikut daftar di OJK itu untuk ikut asuransi. Karena apa? Asuransi ini untuk pertama ya, setidaknya meminimal resiko ketika terjadi yang banyak gagal bayar itu. Kemudian yang kedua, menarik investor untuk datang sebagai lender untuk meminjamkan uangnya, untuk menginvestasikan uangnya melalui pinjam marketplace atau fintech yang dibangun, yang dibuat oleh para pengusaha fintech itu sendiri. Jadi asuransi itu bukan untuk melunasi kamu, enggak. Asuransi bukan untuk melunasi konsumen, enggak. Itu bukan asuransi untuk konsumen, tapi asuransi terhadap perusahaan gitu. Jadi yang namanya berhutang tetap punya hutang. Tinggal kita itu punya mindset apa, hutang kamu itu benar-benar akad hutang apa enggak. Kalau kamu akadnya enggak jelas kan berarti udah gagal tuh akad. Berarti yang terjadi adalah bagaimana kamu mengembalikan uang yang kamu pakai. Itu aja gitu. Jadi apakah itu akadnya gagal atau tidak itu tergantung saat proses kamu melakukan pinjaman itu seperti apa. Apakah kamu syukur-syukur klik nggak usah baca lagi, atau yang kedua kamu syukur-syukur hanya kena tipu dan sama, kan banyak sekali kasus-kasusnya. Nah oke, itu saja ya. Sekarang kita akan bahas soal Home Credit Indonesia. Ini teman-teman mohon untuk disimak ya, karena penting banget buat kalian yang kemudian hari ini mau menjadi nasabah HCI atau sedang jadi nasabah Home Credit Indonesia ya. Oke, yang pertama kita lihat keuntungan dan kerugian dari HCI itu sendiri. Memang yang namanya pinjol keuntungannya cepat, kemudian pencariannya juga mudah, dan tentu tenor aplikasinya itu cukup fleksibel. Tetapi kerugiannya ini yang harus kalian tahu, bunganya tinggi, biaya administrasi juga tinggi, dan tentu ada yang namanya resiko gagal bayar itu di atas 30%. Artinya maksud saya rata-rata kebanyakan gagal bayar. Kenapa? Karena bunga yang tinggi dan proses cepat itu kadang membuat kamu itu terjun bebas tanpa melihat secara akal perhitungan yang jelas, tetapi itu justru mengafirmasi sikap yang namanya sikap spekulatif kayak gitu ya. Oke, sebelum saya coba menjelaskan keuntungan dan kerugian secara detail, yang pasti paling penting ketika ingin memutuskan proses melakukan pinjaman di HCI itu kamu harus benar-benar ngukur, jangan sampai menyisakan lebih dari 50% uang yang akan kamu sisakan ke depan. Jadi tetap aja fokus ke di bawah 30% yang bisa kamu sisihkan. Artinya kalau kamu punya gaji 1 juta, jangan sampai lebih dari 300.000 untuk memberikan sebuah cicilan.
Kalau udah di atas itu kebanyakan nanti resikonya di gagal bayar kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Mas ketika sudah gagal bayar? Artinya kamu sudah jadi konsumen, kamu nggak ngerti dan sekarang terjebak di sebanyak aplikasi dan salah satunya adalah HCI dan kamu gagal bayar. Seperti biasa, satu ilmu ini dipakai semua orang. Apa itu? Niat. Satu ilmu ini jarang dipakai semua orang. Orang mikirnya tenang aja, jangan panik gitu kan. Tapi bagi saya, sebelum mikir jangan panik atau tenang, harus punya niat yang benar. Sekali lagi niat. Niat tuh menentukan gini ya. Jika kamu adalah seorang yang punya hutang besar banget hari ini, tapi kamu punya niat yang benar-benar mau membayar hutang, maka saat itu Allah akan membantu menyelesaikan hutangnya kayak gitu. Yang penting jangan sampai gak ada niat bayar hutang. Harus ada niat untuk menyelesaikan hutang. Mana prioritasnya? Kayak gitu aja pertanyaannya. Dan jangan sampai menyepelekan hutang. Karena begitu kamu menyepelekan hutang, di saat itu kamu sudah kena siksa, kamu akan sulit bangkit lagi ya. Kamu mau kerja di mana aja deh ya, mau keluar negeri, mau dalam negeri, mau gajinya yang berapa, kalau udah pernah niat gak mau bayar hutang, gak akan bisa bayar hutang. Itu sudah kode alam ya. Percaya atau tidak, zaman lihat sendiri, buktikan sendiri, lihat sendiri sekitarnya orang-orang yang enteng dengan hutang kayak gitu. Nah, jadi itu pertama niat. Kemudian segera hubungi pihak HCI dan sampaikan bahwa hari ini saya sedang bangkrut. Katakan aja. Jadi sebelum mereka tahu kok udah ngasih tahu dulu. Karena di situ nanti akan ada opsi-opsi kayak gitu. Adek, jangan teriak-teriak. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian baru yang ketiga, jangan panik dan hindari mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama. Ini penting banget teman-teman, dan sampai ChatGPT itu ngasih kode dari saya ini ya. Jadi ternyata mereka udah ngambil nyerap ilmu ini ya. Jadi saya bilang dulu itu awal-awal tuh. Jadi jangan sampai kamu bayar hutang dengan hutang. Artinya jangan sampai kamu saat kamu gagal bayar, kamu mikirin pinjam lagi untuk menyelesaikan. Nah, kalau itu yang terjadi ya sudah. Kecuali misalnya adalah ibu kamu, teman kamu, atau satu yang berhubungan dengan keluarga kamu, ya mungkin itu bisa lah ya, ada alasan untuk pinjam. Tapi kalau untuk sama bank ya janganlah ya. Jadi itu yang mungkin harus kalian lakukan. Nah, kemarin saya juga udah melakukan wawancara langsung dengan salah satu korban, dan alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa tenang, dan tentu akan saya wawancari berikutnya orang-orang yang mungkin dekat banget dengan saya dan dia sudah bisa menyelesaikan hutangnya satu persatu kayak gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan teman-teman. Kemudian setelah itu kamu buat rencana yang benar, artinya rencana langkah. Jadi jangan sampai diam. Jadi saat punya masalah jangan diam. Saat punya problem keuangan itu jangan sampai diam ya. Pertama, evaluasi apa sih yang membuat problem keuangan hancur. Oh ini kan nanti dicek lagi kan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sedang nganggur, apa, oh saya dalam sebulan ini saya harus cari pekerjaan lah, yang penting bisa makan dulu. Udah. Atau yang ketiga, kamu kalau nggak bisa buat usaha, kamu jadi afiliator. Afiliator itu kan tanpa modal ya kan, banyak sekali lah. Nggak harus ikut kelas berbayar, tanya ke teman-teman yang kamu percaya, atau kamu belajar, banyak sekali di Google, di YouTube bisa kamu pelajari seperti itu. Jadi carilah ide-ide usaha yang tanpa harus keluar modal, itu banyak banget teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan kamu merasa dirimu diteror atau terintimidasi oleh dokter. Jadi perasaan merasa diteror, perasaan merasa dikucilkan, perasaan itu hilangkan. Ya, jadi posisinya adalah begini, ya Allah, atau kamu kalau mungkin ingin menstimulus di sini, kamu katakan begini, oke, saya terima dengan keadaan saya sekarang, saya terima saya sudah punya tanggungan,
Saya terima atas semua yang saya lakukan ini, saya terima Tuhan, saya terima seikhlasnya. Saya terima dan pasti saya bayar. Tapi kasihkanlah saya kesehatan, kasihkan saya pikiran yang terang, ketajaman pikiran, hilangkan perasaan-perasaan gundah gulana, merasa bersalah dan segala macam. Nah, di situ kamu akan sendirinya mulai bangkit. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Terima kasih, bantu like, subscribe, dan kasih komentar dong ya. Dan sebar juga ke teman-temannya, barangkali ada yang membutuhkan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.